warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan ini saya akan mendongeng tentang raksasa dan Timun-Mas. Ini adalah merupakan cerita dari daerah Jawa. Pada suatu hari di sebuah perkampungan ada seorang janda. Dia sangat sedih sekali karena dia tidak memiliki anak dan dia juga tidak memiliki suami. Kemudian dia bertemu dengan seorang raksasa yang sakti. Dia pun berkata, "Raksasa, saya sangat sedih sekali karena saya tidak mempunyai anak. Hidup ini serasa sepi. Kalau kamu bisa membantu saya, tolonglah." Kamu ingin anak? Aku akan mengabulkan hal tersebut. Tapi ingat, kamu harus memberikan anak itu kepada saya kalau dia sudah dewasa. Apalagi kalau anak itu perempuan. Baik, saya berjanji akan memberikannya kepadamu. Kemudian janda itu pun ke kebun dan dia memetik ketimun. Dibawanyalah ketimun tersebut ke rumahnya. Kemudian dibelahnya. Dia begitu terkejut melihat seorang anak yang ada di dalam ketimun tersebut. Aduh, bayi ini cantik sekali. Tiba-tiba raksasa itu berkata, "Ya, itulah anakmu. Silakan rawat dan ingat, suatu hari saya akan membawa anak perempuan itu untuk dijadikan makanan." Baiklah. Kemudian raksasa itu pun pergi. Timun-Mas tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik jelita. Selain cantik, dia juga pintar. Sang janda begitu menyayangi anak gadisnya tersebut, tapi dia merasa sedih. Kemudian gadis Timun-Mas itu menghampiri ibunya. "Ibu, ada apa? Ibu begitu sedih sepertinya." "Anakku Timun-Mas, Mama begitu sedih karena harus berpisah dengan Nanda. Sementara Mama sudah berjanji akan memberikan Nanda kalau sudah dewasa pada raksasa itu." "Sudahlah, Ma, nanti juga akan ada jalan keluarnya," kata Timun-Mas membesarkan hati mamanya. Tiba-tiba dari langit turunlah bidadari. Dan dari ketujuh bidadari itu, sang bungsu bidadari bungsu pun memberitahu, "Silahkan ambil biji ini dan ambil jarum-jarum ini. Lakukanlah apa yang saya berikan ini." Tebarkan ketika raksasa itu datang. Kemudian raksasa itu pun datang. Tapi ibunya memberitahu bahwa anaknya lagi berobat ke dukun. Karena sering dibohongi, lama-lama raksasa itu pun berat. "Pokoknya saya mau makan dulu. Di mana kamu menyembunyikannya?" Nah, setelah kejadian itu, kemudian sang ibunya pun menemui anaknya. Dan pada saat itu, raksasa itu pun berlari mengikutinya. Kemudian ditebarkannyalah biji itu ke arah raksasa yang mengejar Timun-Mas.
Maka makanlah raksasa itu sampai kenyang. Tapi kemudian raksasa itu pun terus berlari mengejar timun emas. Ditebarkannya lah jarum. Akhirnya menjadi semak belukar. Sekarang raksasa tambah susah untuk mengikuti timun emas. Dan terakhir, timun emas dan janda itu menebarkan garam. Ternyata garam itu pun sekarang berubah. Yang tadinya hutan belantara menjadi laut. Dan disitulah kemudian raksasa itu pun tenggelam di lautan tersebut. Maka bebaslah ibu dan anak tersebut. Sekian cerita tentang raksasa dan timun emas. Dan amanat yang dapat kita petik yaitu kita tidak boleh panik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.